Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 16. Ya. Oke. Ibu mempunyai 3,6 liter jus jambu. Jus tersebut diberi es batu sehingga bertambah menjadi 0,3. Oke, sekarang kita tuliskan jusnya yang dimiliki ibu adalah 3,6. Kemudian bertambah 0,3 liter. Nah, ini ingat koma harus lurus koma. Kita jumlahkan, ini 9, ini 3, komanya di sini. Berarti jus jambu yang dimiliki ibu adalah 3,9 liter. Nah, selanjutnya jus ini akan dibagi atau dikemas ke dalam botol 600 ml. Oke, botolnya ukuran 600 ml. Nah, 600 ml itu artinya berapa liter, nak? Dari mili ke liter itu naik berapa? Sebelum mili ada sentiliter, desiliter, liter. Ya, berarti naiknya berapa, nak? 3. Berarti dibagi 600 dibagi 1000. Berapa? Nolnya kita coret 2. Ada 10 berarti di sini ya. Berarti 0,6 mili 0,6 liter. Kemudian banyak botolnya berapa? Nah, banyak botol itu kita cari banyak botol sama dengan 3,9 dibagi 0,6. Oke, maaf. Di bawah saja ya. 3,9 dibagi 0,6. Nah, perhatikan anak-anak, di sini 3,9 dibagi 0,6 sama-sama punya satu angka di belakang koma. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma, kita hilangkan saja dua-duanya. Ini kita kali 10, yang ini juga dikali 10. Jadi 39 dibagi 6. Berapa 39 dibagi 6? Kita cari dalam menggunakan poro gapit. Yuk, 39 dibagi 6. Dapat berapa? Ya, 6. 6 kali 6, 36. Kita kurang. Ada 3. 3 tidak bisa dibagi 6. Kita tambahkan koma. Ini tambahkan 0. 30 dibagi 6, 5. 5 kali 6, 30. Kurangi, habis. Jadi, 6,5. Banyak botolnya 6,5. Nah, tidak ada botol itu setengah, nggih. Jadi, ini kita bulatkan menjadi 7 botol. Oke, ini ya 7 buah botol. Kemudian nomor 17 harus diingat ya, nak, bahwa 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, sekarang ada 5 ton. Artinya 5 kali 1000 karena diminta dijadikan ke kilogram. Berapa ini? 5000 kilogram. Kemudian ada 200 gram. 20.000 gram. 20.000 gram dari gram menjadi kilo berarti naik 3. Naik 3 artinya dibagi 1000. 20.000 dibagi 1000. Nolnya kita coret, berarti tinggal 20 kg. Penulisannya di sini ya. Hati-hati. Oke, karena ini beda, yang ini tambah, ini dikurang, berarti ini kita jumlahkan dulu. Ya. Oke, biar tidak bertabrakan ya. Kita jumlahkan dulu berapa ini? 0, 2, 0, 5. Kemudian dikurangi 4 kuintal. Dikurang 4 kuintal. Itu sama dengan 4 kali 100. Berapa? 400. Kita kurangkan. 0, 2. Ini jadi 4. Ini 10. 6, 4. Berarti 4620. Jawabannya adalah B. Gitu nggih. Selanjutnya nomor 18.
Dayu menimbang 3 buku, masing-masing buku mempunyai berat yang sama. Oke, berarti buku 1, 2, dan 3 ini sama semuanya. Hasil penimbangannya seperti gambar. Nah, ini kita harus lihat hasil penimbangannya ada 1 kilogram. Ini kita jadikan ke, sebentar, kunci jawabannya adalah diminta menjadikan ke gram. Berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian ini ada 100, ini 100. Oke, berarti buku ini 1000 ditambah 100 ditambah 100. Jawabannya atau ketiga buku ini beratnya adalah 1200. Nah, masing-masing buku beratnya sama. Berarti satu buku itu 1200 dibagi 3. Berapa, Nak? 12 dibagi 3? 4, nolnya 2. Jadi, satu buku itu beratnya adalah 400 gram. Kita tinggal lihat di pernyataannya. Berat satu buku adalah 600 gram. Berarti salah, tidak perlu kita centang. Berat 2 buku 800 gram. Benar, karena satunya 400, berarti kalau 2, 800. Berat 3 buku 1200. Benar. Seperti itu, nggih. Kemudian, kita lanjut untuk soal nomor 19. Nah, ini waktu ya. Ini adalah waktu. Jadi, anak-anak harus bisa membaca jam analog gitu nggih. Sanum bangun pukul 5.30. Kalau 5.30 itu artinya jarum pendek harusnya di angka ini, tengah-tengah antara 5 dan 6, dan jarum panjangnya pas di angka 6. Itu adalah 5.30. Berarti ini salah, ya, karena kalau seperti ini waktunya adalah 4.30. Kemudian Sanum sarapan pukul 6 tepat. Yap, jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12 tepat. Berarti benar. Kemudian Sanum berangkat sekolah pukul 6.33, 66 lebih 33 menit. Oke, jarum pendek di angka antara 6 dan 7 benar. Nah, tapi lihat jarum panjangnya. Ternyata jarum panjangnya tepat di angka 6. Artinya ini pukul 6.30. Berarti ini jawabannya salah. Baik, selanjutnya kita menuju ke nomor 20. Nomor 20 ini, Mas Raffi berangkat menuju rumah kakek pada pukul 6.45, 45 menit. Kemudian ia sampai di rumah kakek itu pukul setelah perjalanan 1,5 jam atau 1,5 jam kemudian. Oke, sampai tiba itu 06.45. Nah, hati-hati Nak di bagian ini ya. Ia sampai rumah kakek 1,5 jam kemudian. 1,5 jam itu artinya 1 jam, kemudian 0,5 jam. Nah, 0,5 jam ini itu bukan 50 menit ya, bukan. Tapi 1/2 jam atau 1/2 kali 60 berapa? Ya, 30 menit. Berarti 1,5 jam itu 1 jam 30 menit. Nah, ini kita jumlahkan. 1.30. Kita jumlahkan 5, ini 7, kemudian ini 7. Nah, 0,775. Tidak boleh ya penulisannya seperti ini karena maksimal menit itu yang boleh kita tulis adalah 59. Berarti ini harus kita kurangi 60. Jadinya 75 dikurangi 60, 15. Nah, 60 tadi kemana, Bu? 60 tadi berubah menjadi menit. Karena 1 menit 60 detik. Berarti 60-nya berubah jadi 1. Di sini 8. Jadi pukul 8.15. Nih, jawabannya adalah D. Gitu nggih. Lanjut untuk nomor soal 21 sekarang. Oke, untuk soal nomor 21, ini tertulis pada gambar jaraknya adalah 40 km. Kemudian Pak Debyo menempuh jarak tersebut dengan kecepatan 50 km per jam. 50 km per
jam. Nah, ia berangkat dari Kasihan pukul 7.40. Pak Debyo sampai di Kota Klaten pukul berapa? Berarti yang ditanyakan adalah apa, anak-anak? Ya, waktu. Nah, anak-anak masih ingat rumus untuk jarak kecepatan waktu? Betul sekali. Rumusnya JKW. Nah, ini ya, segitiga JKW. Harus diingat ya. Oke, nah, sekarang kita mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 40, kecepatannya 50. Oke, tidak ada yang perlu kita ubah ya, karena satuannya sudah sama, kilometer-kilometer. Nah, ini kita coret. Jadi, waktunya adalah 4/5 jam. Nah, karena waktunya ini tidak sampai 1 jam, berarti kita harus mencari 4/5 jam itu berapa toh? Kita kalikan saja 60. Oke, 60 dibagi 5, 12. 12 kali 4, 48 menit. Berarti Pak Debyo sampai di Kota Klaten pukul berapa? Kalau berangkat 07.40, sampainya kita tambahkan 48. Ini 00 nggih. Oke, ini 8, ini 8, kemudian ini 7. Nah, 7 lebih 88 menit. Tidak boleh ditulis seperti ini, ingat, karena maksimal penulisannya adalah berapa? 59. Jadi, ini kita kurangi 60, sisa 28. 60-nya kemana, Bu? Pindah ke depan jadi 1 menit. Jadi, kok jadi 1 menit, nak? Astagfirullahaladzim. Maksud Bu Lela jadi 1 jam. Berarti yang tadi juga 1 jam, nggih. Mohon maaf ya. Ini 60-nya pindah ke depan jadi 1 jam. Berarti ini jadi 8. 08, 28. Nah, berarti yang ini tadi, astagfirullahaladzim, maaf ya, nak. Yang ini tadi 75 dikurangi 60 jadi 15. Yang 60 kemana? 60 menitnya pindah ke depan jadi 1 jam gitu nggih. Mohon maaf ya. Oke, lanjut nomor 22, nak. Untuk soal nomor 22, ini keliling bangun. Nah, hati-hati ya untuk keliling bangun. Lihat anak-anak. Untuk panjang ini ya, itu sama dengan ini ditambah ini. Ya. Ini 16, berarti untuk panjang seluruhnya ini berapa? 16 tambah 16, 32 cm ya. Kemudian ini dengan ini sama, berarti ini 16 juga. Kemudian ini dengan ini sama. Berapa ya kira-kira ini? Nah, lihat anak-anak. Nah, berarti ini adalah setengahnya dari 16. Berapa? 8 cm. Ini juga 8 cm. Keliling, ya. Keliling itu sama dengan kita jumlahkan semua panjangnya ini. Berarti ini ada 32 ya. Kemudian ditambah 8-nya ada 2, berarti 16 ditambah 16 atau 16-nya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 32 dibagi 2 kan 16. Berarti 16-nya sama aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau kita nulisnya boleh 6 kali 16. Berapa 6 kali 16? Kita hitung. 6 kali 6, 6, nyimpen 3. 9 ya. Berarti 96 cm. Jawabannya adalah C. Lanjut untuk soal nomor 23. Halaman tempat bermain berbentuk persegi panjang. Halaman tersebut mempunyai panjang 12 dan lebarnya adalah 5 meter. Kemudian akan dicat, ada 4 cat. Oke, nah kita lihat, kita cari luas. Luas itu panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? 12, lebarnya adalah 5. Berarti luasnya adalah 60 meter persegi. Kemudian kita lihat warnanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 warna. Dengan luasnya semuanya sama. Berarti kira-kira 1 warna saja
Berapa ya luasnya? Tinggal 60, luas tempat bermainnya kita bagi 4. 60 dibagi 4 berapa? 15 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah kuning dan hijau. Berarti kuning ditambah hijau. Karena semua luasnya sama tadi berarti 15 ditambah 15. Berapa? Ya, 30 meter persegi. Gitu. Kemudian nomor 24, akuarium Aska dalam keadaan kosong. Ia mengisi air dalam akuarium tersebut. Nah, ini anak-anak, hati-hati. Kalau di sini 50, ini kan sama ya. Berarti ini kan 50, tapi yang diminta hanya diisi hanya ketinggian 35 cm. Berarti volume air itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 100, karena satuannya sudah sama semua ya. Kemudian lebarnya 50. Nah, tingginya bukan 50. Kalau tinggi akuarium benar 50, tapi yang diminta hanya 35. Oke. Kita kalikan angka pokoknya saja. 1 kali 5, 5. 5 kali 35 berapa? 35 kali 5. 5 kali 5, 5 nyimpen 2. 5 kali 3, 15 tambah 2 berarti 17. 175 punya 0, 1, 2, 3. Berarti 175 ribu. C jawabannya. Itu nggih. Lanjut nomor 25. Baik, untuk nomor 25 masih diingat ya. Kalau segitiga itu berarti maksimalnya berapa? 180 derajat. Sedangkan segi 4 apapun itu 360 derajat. Sekarang kita lihat, ini ada siku-siku, berarti di sini 90 derajat. Kemudian ini juga siku-siku, Nak. Karena di sini sudah ada 45, berarti sini berapa? Kalau siku-siku dibagi 2, 45 berarti ini juga 45 derajat. Berarti kita cari yang B dulu yuk. B sama dengan bentuknya, ingat ya, ini segitiga. Ini ya. Nih, segini. Ini berarti segitiga nggih. Oke, berarti B sama dengan 180 derajat dikurangi yang sudah diketahui sudut D tadi 45 ditambah 90 ya. Berarti 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berapa sudut B? Ya, sudut B adalah 45 derajat. Nah, maaf. 45 derajat. Oke, gitu ya. Sekarang kita cari untuk sudut yang belum diketahui. B 100, D yang sebelah kanan juga 45. Berarti kita cari sudut C. C sama dengan, karena ini segitiga juga ya nak ya, 180 derajat dikurangi berapa yang sudah diketahui? 100 ditambah 45. Berarti 180 derajat dikurangi 145 sama dengan berapa? Ya, 35 derajat. 35 derajat. Kita cari pernyataannya. Besar sudut ADB. D mana D? D adalah 45. ADB 45 ini ya. Benar. Besar sudut BCD. BCD berarti ini 35. Oh, di sini 55 nak. Salah. Besar ABC, sudut ABC. ABC berarti B-nya di sini. Nah, berapa ini 100 tambah 45? Ya, 145. Berarti jawaban ini benar. Selanjutnya untuk soal nomor 26, ini kita tinggal mencocokkan saja antara data dengan gambar. Perhatikan untuk nilai 60 ada 3 murid. Kita lihat 3. Kemudian ini 3 juga, ini 3 juga. Berarti A, B, C, D masih benar. 70 murid nilai 70 ada 5 murid. Nah, ini hanya ada 4, berarti A sudah salah. Kemudian ini ada 5 murid sudah masih benar. B ini 5,
ini juga 5. BCD masih benar. Kita lihat lagi nak. 80, nilai 80 ada 9 murid. Kita lihat B, 9 murid benar. 9 murid benar. C, D juga 9 murid. Masih benar BCD. Kita lihat nilai 90 ada 7 murid. 7 murid benar. B, C 7 murid salah, berarti C salah. D hanya 6, berarti salah. Jawabannya adalah B. Gitu nggih. Kita cocokkan satu-satu saja. Baik, lanjut untuk nomor 26. 27. Untuk nomor 27 ini, hati-hati ya, kita harus menggunakan bantuan turus. Oke, kita tulis dulu untuk pekerjaannya kita ikuti yang ada di kotak. Buruh, kemudian PNS, kemudian swasta, dan wira swasta. Oke, kita cek satu-satu. Oke, kita mulai dari buruh, kita mulai dari di sini nak. Lihat, ya, ini PNS ya. Nomor 1 ini PNS, berarti kita klik PNS, kemudian ada swasta, buruh, wira swasta, kemudian buruh, ada swasta, ada buruh, ada swasta lagi, wira swasta, PNS, buruh, wira swasta, wira swasta, buruh ini 5 berarti kita coret, kemudian buruh, PNS, dan swasta. Kita jumlahkan. Ini 5 tambah 1, 6. Ini 3. Swasta 5. Wira swasta 4. 6, 3, 5, 4. Kita lihat 6, 3, 5, 4. A salah. 6 salah. Ini sudah salah. 6, 3, 5, 4. Sama dengan ini. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Lanjut untuk soal nomor 28. Oke. Soal nomor 28, satu gambar cupcake mewakili 10, kemudian setengah gambarnya mewakili 5. Kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Ada 3 yang utuh, berarti 3 kali 10 sama dengan berapa ini? 30 ditambah dengan 1 yang setengah, kalikan 5, berarti ini 5. Oke, berarti yang ini totalnya 35. Nah, kita pakai warna yang beda saja biar tidak bingung. Ini berarti 35. Lanjut. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 cupcake kali 10 berarti 50. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 10 sama dengan 50, ditambah ada yang 1 kali 5 sama dengan 5. Berarti jumlahnya adalah berapa ini? 55. Kemudian yang terakhir ada 1, 2, 3. Ada 3 cupcake kali 10 sama dengan 30. Nah, kita lihat 30, ada 30, 55, 50, 35, dan 40. Kita lihat pernyataannya. Penjual roti kukus paling banyak setiap harinya adalah 55. Yap, betul sekali. Paling banyak adalah 55. Paling sedikit setiap harinya 40. Nah, salah. Karena paling sedikit setiap harinya adalah 30. Berarti tidak perlu kita centang. Yang terakhir, selisih antara hari Selasa dan Rabu 15. Selasa 35, Rabunya 15, berarti yang besar yang kita kurangi yang kecil. Ini 5, ini sisa 4, ini 10 ya tadi. 4 dikurangi 3, 1. Betul sekali 15. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut untuk nomor 29. Oke, untuk nomor 29 ini, perhatikan antara gambar dengan pernyataan. Banyak murid yang paling banyak menjadi peserta upacara adalah kelas 1. Nah, gambarnya jelas ya. Kelas 1 paling tinggi. Diagram batangnya berarti ini benar. Banyak murid yang paling sedikit menjadi peserta upacara adalah kelas 2.
Ini salah karena yang paling sedikit adalah kelas 3. Berarti tidak perlu kita centang. Selisih murid kelas 1 dan 3 yang menjadi peserta upacara adalah 8. Kelas 1 dan 3. Kelas 1 ada berapa ini? 25, 25, 26, 27, 28. Kelas 1 ada 28. Kelas 3 ada 20. Kita kurangi. Ya, jawabannya 8 selisihnya. Berarti ini benar 1 dan 3. Oke, yang selanjutnya untuk nomor 30. Nomor terakhir untuk pembahasan soal ini. Nah, ini masih grafik ya anak-anak, ya. Harus cermat saja ya, harus cermat dan harus benar menghitungnya. Pengunjung terbanyak terjadi pada hari Selasa, Senin, Selasa, dan seterusnya. Yap, betul sekali. Pengunjung terbanyak hari Selasa. Tapi kalian harus ingat pengecohnya. Pengunjung terbanyak memang hari Selasa, tapi lihat nak. Nah, Selasa ini 32 orang kalau di sini tertulisnya. Padahal hari Selasa hanya 30 saja. Berarti ini salah. Pengunjung paling sedikit pada hari Rabu sebanyak 18 orang. Rabu 18. Sesuai, berarti ini benar. Selisih jumlah pengunjung hari Selasa dan Rabu 12 orang. Selasa tadi 30, hari Rabu adalah 18, kita kurangi. Ini jadi 2, ini 10, 2, 1. Benar sekali, 12 orang. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk pembahasan soal dari nomor 1 sampai 30 yang terbagi dari jadi 2 video. Silakan anak-anak kalau masih ada yang belum paham bisa di playback atau dimundurkan videonya, atau kiranya mungkin Bu Lila menjelaskannya masih terlalu cepat, bisa diatur kecepatan dalam YouTube-nya ya. Kecepatannya bisa dikurangi jadi 0,5 atau mungkin 0,75 kalau bisa gitu nggih. Nah, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak memahami soal matematika ini. Meskipun dari dinas juga sudah ada pembahasan tertulisnya, tapi mudah-mudahan dengan video ini membantu bagi anak-anak yang masih belum paham kalau secara tertulis. Gitu nggih. Bismillah ya anak-anak, tetap semangat, tetap belajar, tetap berusaha, dan jangan lupa tetap beribadah. Ingat sholat 5 waktunya, ditambah lagi dengan duhanya harus dirutinkan di sekolah kalau pas lagi libur di rumah. Dan jangan lupa berusaha untuk sholat tahajudnya juga, baca Al-Quran, baca Iqra-nya juga gitu nggih. Begitu dari Bu Lela. Tetap semangat, bismillah ya. Selalu minta doa kepada orang tua, selalu minta ridhonya orang tua. Mudah-mudahan ikhtiar kita, ikhtiar anak-anak semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah anak-anak nantinya di TKA utama itu bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang bisa kamu raih, nilai maksimal, nilai tertinggi, dan bisa menghantarkan anak-anak untuk masuk ke SMP yang anak-anak impikan, agar anak-anak bisa 3 tahun ke depan bisa menjalani di SMP yang kamu impikan dengan baik. Begitu ya anak-anak. Bismillah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.